warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, memberikan kepada kita karunia untuk bisa berjumpa, berkumpul di tempat yang mulia ini, yang merupakan salah satu di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya tujuan kita berada di tempat ini di waktu ini adalah kita berusaha untuk menambah keimanan kita, berusaha untuk menguatkan keimanan kita dengan mempelajari, mendengarkan, mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman pada Allah, tatkala kita mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan, tatkala kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah itu bisa menjadikan iman kita bertambah. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati tentang orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila mereka diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka akan tumbuh rasa takut dalam hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan pada mereka tentang ayat-ayat Allah, maka itu akan menambah keimanan mereka. Ayat-ayat di situ ada ayat-ayat yang berupa makhlukat, yaitu makhluk Allah SWT. Ada juga ayat-ayat yang itu berupa nas-nas Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan malam hari ini, maka mari kita berusaha untuk menambah keimanan kita. Kita berusaha untuk meningkatkan keimanan kita dengan mentadaburi salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala firman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian, dan juga kepada surga yang luasnya adalah atau lebarnya adalah langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard, al-ard maksudnya arduha yaitu lebarnya adalah selebar langit dan bumi. Uiddatil muttaqin, yang itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang mulia tersebut terdapat sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengawali ayat tersebut dengan perintah kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, dengan firman-Nya, wasari'u. Al-musara'ah artinya adalah al-mubadarah, bersegera, cepatlah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, cepatlah
menuju ampunan kepada Rabb kalian. Di dalam ayat yang lain maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Musabaqahlah, berlomba-lombalah kepada ampunan dari Rabb kalian. Di ayat yang satu menggunakan wasari'u, di ayat yang lain Allah SWT menggunakan sabiqu, berlomba-lombalah. Ini menunjukkan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang-orang yang beriman agar mereka itu berlomba-lomba, cepat, harus menjadi orang yang terdepan. Dalam hal apa? Dalam urusan dunia? Bukan. Bukan untuk menggapai kepentingan dunia, bukan. Tapi dalam hal apa? Ila maghfirah. Bersegera, cepat, berlomba-lomba jadi yang terdepan menuju ampunan dari Rabb kalian, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita mentadaburi ayat tersebut, mentadaburi perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka sebenarnya kita diperintahkan untuk menjadi orang yang terus menerus bersungguh-sungguh dan tidak menunda-nunda. Tidak boleh kita melewatkan satu momen kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga perintahkan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan." Dahului. Kalian harus dahului fitnah-fitnah yang akan menimpa, fitnah-fitnah yang akan tersebar, harus kalian dahului dengan apa? Dengan amal. Yaitu sebelum datangnya fitnah, sebelum datangnya ujian yang banyak melalaikan, yang banyak menyibukkan, yang banyak memalingkan orang dari ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, maka bersegera saat ada kesempatan. Jangan sampai terlewat, jangan sampai terlambat untuk bisa mengejar momen-momen kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Allah Subhanahu wa taala firmankan wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kepada ampunan Allah. Dari situ kita dapati Allah SWT perintahkan kita bersegera menuju ampunan. Gimana caranya menuju ampunan Allah? Menuju maghfirah. Caranya adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikullin wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat." Pada masing-masing millah, pada masing-masing agama itu ada arah kiblatnya. Tatkala Rasulullah SAW dikritik oleh orang-orang Yahudi, tatkala Allah SWT mensyariatkan dirubahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah, maka di sini menjadi kesempatan orang-orang Yahudi untuk mencela Rasulullah SAW. Maka Allah SWT teguhkan beliau dengan menyatakan bahwasanya masing-masing nabi itu memiliki syariat. Yang ada beberapa syariat itu bisa berubah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dalam hal tersebut Allah perintahkan kiblatnya berubah menjadi ke Ka'bah yang tadinya ke Baitul Maqdis. Kemudian Allah SWT perintahkan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah, maka bersegeralah kepada al khairat, kepada kebaikan. Maka dari situ menunjukkan bahwasanya tatkala di ayat yang pertama kali kita dengarkan tadi Allah SWT perintahkan kita untuk bersegera menuju ampunan Allah. Caranya bagaimana kita menuju ampunan Allah? Yaitu dengan bersegera untuk melakukan amal-amal saleh, bersegera untuk melakukan al-khairat, al-hasanat. Kenapa seorang melakukan hasanat ini dikatakan dia menuju ampunan Allah? Karena Allah SWT telah menegaskan, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan as-sayyi'at, menggugurkan dosa-dosa. Dan kita tahu sebagai seorang manusia, kita ini adalah makhluk yang tidak lepas dari perbuatan dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal itu. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku,
Kalian itu senantiasa berbuat salah. Kalian itu tidak lepas dari perbuatan salah, perbuatan dosa. Banyak perbuatan dosa yang kita lakukan. Entah itu dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Entah itu dilakukan oleh mata, pendengaran, lisan, tangan, atau kaki kita. Tidak lepas kita di perbuatan dosa. Bahkan ada kalanya kita melakukan perbuatan dosa dengan amalan hati kita. Hasad, dengki, merasa sombong. Ini adalah as-sayyi'at. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Bisa jadi malam, bisa jadi siang hari. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah kabar gembira. Yaitu apa? Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Sedangkan aku mengampunkan semua jenis perbuatan dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampunkan kalian. Maka di samping kondisi kita yang kita merupakan makhluk yang tidak lepas dari perbuatan dosa, namun Allah SWT memiliki rahmat yang begitu luas, kasih sayang begitu besar pada kita, yaitu apa? Allah SWT bukakan pintu ampunan, bukakan kesempatan-kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa. Yang diantaranya apa? Diantaranya adalah dengan melakukan amal-amal soleh. Yang Allah perintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk melakukan amal soleh, berkebaikan. Kenapa? Karena kebaikan tersebut akan menggugurkan dosa-dosa dari perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Makanya Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan buruk, perbuatan dosa yang engkau terlanjur terjerumus ke dalamnya dengan hasanah, dengan perbuatan baik, dengan amal soleh. Tamhuha, yang niscaya itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Maka ini adalah sebuah kesempatan besar bagi kita, yang Allah sendiri pun memerintahkan kita untuk bersegera untuk melakukan hal-hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa tersebut, yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, amalan apa saja yang bisa menggugurkan dosa-dosa tersebut? Secara umum banyak, namun ada amalan-amalan yang Rasulullah SAW pun kabarkan kepada kita itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Setiap harinya mungkin kita lakukan, tapi mungkin kita kadang lalai, kita kadang tidak hadir dalam hati kita bahwasanya ternyata amalan tersebut adalah amalan yang menunjukkan besarnya kasih sayang Allah kepada kita dengan dijadikannya sebagai penggugur dosa. Di antaranya adalah tatkala setiap kali kita berwudu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza tawadda al-abdul mu'min awil muslim." Apabila seorang hamba yang dia muslim, seorang beriman, dia berwudu, kharaja kullu faghasala wajhahu, kemudian dia mencuci wajahnya, kharaja kullu khati'atin nadhara ilaiha ma'a akhiri qatratil ma', maka akan berguguran keluar setiap kesalahan yang dilakukan oleh pandangan yang dia lihat kepada perbuatan dosa tersebut bersama dengan tetesan air. Fa idza ghasala yadayhi, tatkala dia mencuci kedua tangannya, kharaja kullu khati'atin batashaha yadahu ma'al ma' atau ma'a akhiri qatratil ma', maka akan berguguran juga dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama dengan tetesan-tetesan air. Wa idza ghasala rijlaihi kharaja kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' atau ma'a akhiri qatratil ma', dan apabila dia mencuci kakinya, maka berguguran juga setiap dosa-dosa yang dilakukan dengan kedua kakinya, yang dimana dia melangkah dengan dalam perbuatan dosa tersebut. Maka ini merupakan sebuah karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Juga amal-amal soleh yang lain yang diantaranya adalah puasa, salat, sedekah, bahkan tatkala mengajak orang kepada kebaikan atau melarang orang dari sebuah kemungkaran, itu menjadi sebagai penggugur dosa yang kita lakukan.
Rasulullah SAW pernah bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyam was-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Fitnah seseorang, maksudnya fitnah itu adalah ujian yang Allah berikan kepada dia, yang menjadikan dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ujian, ada orang yang dia berhasil untuk menjawab ujian tersebut sehingga dia mendapat nilai yang bagus, ada yang dia tidak bisa menjawabnya sehingga apa? Dia mendapat nilai yang buruk. Apa saja ujian yang Allah berikan kepada kita? Banyak bentuknya. Rasulullah sebutkan fitnatur rajuli fi ahli, ujian dia dalam urusan keluarganya. Betapa banyak orang gara-gara urusan keluarga akhirnya harus apa? Melanggar perintah Allah, tidak peduli dengan larangan-larangan Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Wa malihi, dan urusan hartanya. Betapa banyak orang dalam urusan harta, untuk mendapatkannya maka dia tidak peduli dari jalan apa, apakah itu halal, apakah itu haram. Ini fitnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita, innama amwalakum wa auladukum fitnatun. Sungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Ujian itu Allah menguji kita. Maukah kita menunaikan kewajiban kita dalam hal-hal tersebut sehingga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita menjadikan hal tersebut hal-hal yang menjadikan kita lalai pada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsihi, dan juga pada dirinya. Kepentingan dirinya kadang menjadikan dia lupa dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa waladihi, dan urusan anaknya, wa jarihi, bahkan urusan tetangganya. Yang seharusnya dia menjadi orang yang menunaikan hak tetangganya, ternyata tidak dia tunaikan hak tetangganya. Berarti dia tidak menghiraukan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada tetangga. Semua inilah perbuatan yang kadang menjadikan seorang terjerumus dalam perbuatan dosa. Yukaffiruha as-salatu, yukaffiruha as-siyam was-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Semua itu perbuatan dosa yang dia terjerumus karena hal-hal tersebut bisa digugurkan dengan apa? Dengan puasa, dengan salat, dengan sedekah, dengan al-amru bil ma'ruf, mengajak orang lain kepada perkara yang ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, atau bahkan melarang orang dari perkara yang munkar. Itu adalah amal-amal saleh yang bisa menggugurkan dosa seseorang. Maka apabila kita dapat kesempatan tersebut, langsung bersegera, karena Allah SWT perintahkan kepada kita, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegera ketika ada momen yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Datang waktu untuk menunaikan salat wajib, maka kerjakan salat yang Allah wajibkan. Datang kesempatan di mana di situ bisa dilakukan salat-salat sunnah misalkan, maka kerjakan salat-salat sunnah, nafilah, yang itu bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda, jangan nantilah. Kenapa? Karena kalau seorang menunda, keburu kedatangan fitnah, keburu datang ujian yang Rasulullah SAW peringatkan, badiru bil a'mali fitanan. Dahului datangnya fitnah dengan segera melakukan amalan. Apa bentuk fitnahnya? Macam-macam. Yang bahkan Rasulullah SAW menggambarkan fitnah yang sangat besar, sangat sulit. Dalam hal itu Rasulullah kabarkan, kaqita'il lailil mudlim. Datang ujian seperti malam yang gelap. Kita tahu kalau kita berjalan di malam yang gelap, tidak ada cahaya, maka kita bisa tersesat. Kita ragu untuk melangkah, tidak bisa membedakan mana yang bahaya, mana yang bermanfaat. Ketika dalam kondisi gelap tidak ada cahaya, maka ada fitnah-fitnah yang bisa datang seperti itu. Fitnah itu bentuknya apa? Bisa berupa syubhat, fitnah syubhat, sehingga orang menjadi samar, mana yang hak, mana yang batil. Ingin mencari al-haq, tapi sudah sulit karena sudah saking banyaknya syubhat.
atau fitnah berupa fitnah syahwat, ingin mencari yang aman, tidak melakukan perbuatan dosa namun sulit. Kenapa? Karena tersebarnya syahwat. Contoh kecilnya saja, kita ingin menjaga pandangan kita tidak melihat perkara yang haram. Tapi coba lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan fitnah wanita ini sudah tersebar, banyak yang menampakkan aurat, mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke depan. Aurat-aurat yang tersingkap sehingga kita sulit untuk menjaga pandangan. Ini baru contoh kecil. Belum untuk menjaga apa yang kita dengar. Maka sebelum datang fitnah-fitnah yang lebih besar dari itu, segera untuk melakukan amal soleh. Sebelum sulit untuk melakukan sebuah amal soleh kalau sudah datang fitnah. Bahkan Rasulullah SAW gambarkan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Suatu fitnah yang saking dahsyatnya, bisa-bisa seorang pagi harinya dia dalam keadaan beriman, namun sorenya sudah kafir. Atau sebaliknya, sorenya dalam keadaan dia beriman, namun paginya sudah kafir. Kenapa bisa demikian? Yabi'una aradad dunya, yabi'u ar-rajula dinahu bi aradin minad dunya. Ketika seorang menjual agamanya dengan kepentingan dunia, dan dunia ini manis. Allah Subhanahu wa taala gambarkan hakikat dunia. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, sungguhnya hidupan dunia ini dipenuhi dengan la'ib, permainan, wa lahwun, santai, kenyamanan. Maka orang yang mereka mementingkan urusan dunia, menjadikan apa yang mereka dapatkan ini adalah sesuatu yang mereka gunakan untuk bersenang-senang saja, tidak peduli dengan apakah kesenangan itu akan melanggar perintah Allah atau tidak. Walahwun, dan menjadikan hati ini tentram kalau mereka memikirkan urusan dunia saja. Wazinatun, dipenuhi dengan keindahan. Kita lihat orang itu suka dengan keindahan. Pakaiannya suka yang bagus-bagus, tempat tinggalnya suka untuk yang mewah, indah, luas. Kalau sudah memiliki satu tempat tinggal yang indah, kalau ada yang lebih indah lagi, berusaha untuk pindah atau mencari yang lebih indah lagi. Bahkan ada sebagian orang yang mungkin berkali-kali dia merenovasi rumah. Kenapa? Yang sebelumnya dipandang, oh ini sudah yang terbagus, sekarang ada model baru, diganti lagi terus. Karena dunia ini zin, dunia ini diisi dengan perhiasan. Kalau seorang terlalaikan dengan urusan tersebut, terfitnah dengan dunia, tidak ada habisnya. Wa tafakhurun, dan juga diisi dengan tafakhur, saling berbangga. Apa itu tafakhur? Yaitu dia ingin apa yang dia miliki tidak dimiliki oleh orang lain, tidak ada yang sama dengan dia. Nah, kita dapati sebagian manusia seperti itu. Mereka terlena dengan dunia ini yang Allah SWT gambarkan. Wa tafakhurun bainakum, yang isinya adalah berbangga-bangga. Wa takathurun fil amwali wal aulad, dan berbanyak-banyakan dalam urusan harta dan anak. Kamathali ghaithin a'jabal kuffar, seperti hujan yang menyirami tanah, kemudian tumbuh-tumbuhan. Yang tumbuhan ini bagi orang kafir mereka merasa takjub dengan indahnya, dengan hijaunya. Namun apa? Kemudian summa yahiju fatarahu musfarra. Tapi ternyata kesenangan dunia ini ibarat tumbuhan yang tadinya tumbuh dengan hujan, kemudian lambat laun menjadi berguguran, matilah, tidak kekal. Fayakunu hutama, akhirnya hancur. Kesenangan dunia itu seperti itu kalau tidak digunakan nikmat dunia ini untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallah. Sedangkan di akhirat itu ada azab yang pedih dan ada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang bisa memilih di dunia ini menjadi yang mana, yang terlena dengan perhiasannya, yang mementingkan kepentingannya saja, aradad dunia, menjual agamanya untuk mendapatkan kepentingan dunia, atau menjadi orang yang justru memanfaatkan nikmat yang Allah berikan
untuk menjadi orang yang mubadarah, bersegera mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, azani wa iyyakum. Kita kembali kepada ayat yang tadi kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian. Wa jannah, dan juga bersegera menuju surga. Ini seruan bagi setiap orang yang beriman. Surga ini Allah SWT telah tegaskan, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, siapa orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa Allah jelaskan di ayat yang selanjutnya. Allah sebutkan sifat-sifatnya. Orang-orang yang mereka bersegera menuju ampunan Allah, bersegera menuju surga, Allah sebutkan sifat-sifatnya mereka ini. Di antara sifat-sifatnya adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Yang pertama adalah yaitu orang-orang yang mereka berinfak, bersedekah fis sarra wad dharra, dalam kondisi sarra, dalam kondisi mereka lapang, dalam kondisi mereka senang, wad-dharra, maupun dalam kondisi mereka sulit, dalam kondisi mereka sedang terdesak, maka mereka tidak lupa untuk senantiasa berinfak. Ya alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad-dharra. Apa maksudnya ini? Maksudnya yaitu kalau mereka memiliki lebih dari apa yang mereka butuhkan dan lebihnya banyak, maka mereka berinfaknya banyak. Fis sarra, mereka berinfak. Kalau ternyata dalam kondisi yang lebihnya sedikit, mereka pun tetap berinfak meskipun dalam jumlah yang sedikit. Fis sarra'i wad dharra. Bagaimana kalau tidak memiliki kecukupan kecuali apa yang wajib dia tunaikan? Maka dia tunaikan yang wajib terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan tatkala kita ingin berinfak, maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang pertanyaan orang yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, apa yang harus kami infakkan? Qulil af. Katakanlah berinfak al-afu. Al-afu ditafsirkan para ulama yaitu apa yang lebih, apa yang masih ada lebih setelah kalian tunaikan apa yang menjadi kebutuhan wajib untuk diri sendiri ataupun untuk orang yang wajib untuk dia nafkahi. Kalau lebihnya banyak, maka mereka dalam keadaan sarra, lapang, maka mereka berinfak dengan jumlah yang besar. Jikalau lebihnya ternyata sedikit, maka mereka tidak melupakan untuk tetap berinfak dengan yang sedikit. Itu sifat yang pertama. Alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra. Yang kedua sifatnya wal kadhiminal ghaidh. Mereka adalah orang-orang yang kadhiminal ghaidh. Mereka menahan amarah. Mereka bersegera untuk menahan diri mereka, tidak melampiaskan amarahnya. Inilah orang-orang yang mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfirah. Mereka berusaha menahan amarahnya. Mereka tahan dengan mengharap, dengan kesabaran mereka tidak melampiaskan amarahnya. Ini membuahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang ketika dia marah, ada orang yang menjadikan dia marah, dia langsung lampiaskan amarahnya. Ada yang sampai dengan memukul, ada yang sampai dengan mencaci, entah itu kepada orang terdekatnya atau orang lain. Ini orang yang tidak bisa menahan amarah. Sedangkan Allah SWT tegaskan tentang sifatnya orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh, dan mereka adalah orang-orang yang menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas. Sifat yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wal 'afina 'anil nas. Mereka orang yang memaafkan. Memaafkan manusia atas kesalahan yang dilakukan terhadap mereka. Tidak lepas kehidupan kita dari ada kalanya kita menerima gangguan dari orang. Ada kalanya kita disakiti orang. Ada kalanya kita dizalimi orang. Baik itu dalam urusan harta atau selain harta. Maka
jikalau memungkinkan untuk memaafkan dan itulah yang lebih afdal, maka sifat orang yang bertakwa adalah mereka mengambil cara untuk memaafkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang mereka memaafkan manusia. Maka di dalam menyikapi kesalahan orang terhadap kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan adanya dua jalan. Yang pertama adalah jikalau memang kita mencari yang utama, maka dengan cara memaafkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa dia memaafkan dan berbuat islah, maka dia mendapatkan, maka pahalanya adalah di sisi Allah. Jikalau tidak, maka bolehkah kita membalas? Jawabannya boleh, selama balasan tersebut bersifat adil. Karena Allah Subhanahu firman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Apabila ada balasan dari perbuatan buruk, maka perbuatan buruknya semisal. Faman afa, namun barang siapa memaafkan dan dari pemaafan itu membuahkan islah, membuahkan kebaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sifat orang yang bertakwa adalah jikalau ada orang yang menyakiti mereka dan mereka bisa untuk memaafkannya serta berbuah pemaafan tersebut kepada kebaikan, maka mereka memaafkan. Adapun jikalau ternyata memaafkannya justru tidak menimbulkan kebaikan, keburukannya bertambah atau terus-menerus, maka yang ditempuh adalah bukan dengan memaafkan, tapi apa? Tapi berusaha untuk menghentikan kezaliman tersebut. Seperti misalnya apa? Misalkan ternyata orang yang menzaliminya ini terkenal dengan orang yang terus-menerus menzalimi orang dan tidak berhenti kecuali dia dikenakan hukuman. Maka kita laporkan dengan supaya dia diberikan hukuman agar berhenti di perbuatan menzalimi orang. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan dan syaratkan, faman afa wa aslah. Barang siapa memaafkan dan dia berbuat islah, berbuat kebaikan di dalam pemaafannya tersebut. Maka ini di antara sifat orang yang bertakwa yang Allah sebutkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah tutup ayat tersebut dengan firman-Nya, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Al-ihsan disebutkan para ulama maknanya ada dua macam. Yang pertama adalah al-ihsanu ma'allah, berbuat ihsan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-ihsanu ma'an nas, berbuat ihsan terhadap sesama manusia. Yang pertama, berbuat ihsan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya yaitu seperti yang Rasulullah SAW kabarkan tatkala ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang al-ihsan, tentang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau dikatakan berbuat ihsan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan engkau telah mencapai derajat ihsan ketika engkau beribadah kepada Allah dan engkau mampu untuk menghadirkan dalam hatimu seolah-olah apa? Seolah-olah engkau melihat Allah. Itu berarti apa maksudnya? Maksudnya dia beribadah dengan khusyuknya, dengan hadir hatinya, sehingga dia tahu bahwasanya dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tahu bahwasanya tatkala dia beribadah dia sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak jauh dari dia. Ka'annaka tarahu, seperti engkau melihatnya. Seperti kalau kita melihat orang lain, maka menunjukkan orang itu dekat dengan kita sampai kita bisa melihatnya. Ini adalah derajat ihsan, dan tidak bisa orang bisa mencapai derajat seperti kecuali orang yang ketika dia beribadah kepada Allah hadir hatinya, dipenuhi dengan rasa harap
Jikalau tidak bisa, fa in lam takun tarahu, kalau ternyata engkau tidak bisa sampai level yang seperti itu, fa innahu yarak, maka setidaknya seorang dikatakan ihsan dalam beribadah kepada Allah ketika dia sadar dan dia yakin bahwasanya tatkala dia beribadah Allah pasti melihatnya. Sehingga apa? Akan menumbuhkan dalam hatinya takut kalau dia berbuat riya. Takut kalau ibadah ini ditujukan untuk selain Allah karena Allah melihatnya. Melihat apa yang ada dalam hatinya. Takut kalau dia beribadah hanya di hadapan manusia sedangkan tatkala dia bersendiri dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah derajat ihsan dengan Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya ihsan adalah derajat yang paling tinggi dari kalangan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mereka mampu menghadirkan dalam hati mereka tatkala mereka beribadah seolah-olah mereka melihat Allah. Atau minimal kalaupun tidak demikian, maka dalam ibadah terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bandingkan dengan diri kita atau kita ukur diri kita. Berapa persen kita bisa menghadirkan hal tersebut tatkala kita beribadah kepada Allah, tatkala kita berdiri salat. Berapa persen yang bisa kita hadirkan merasa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing dari kita mengintrospeksi dirinya sendiri dan bersegera untuk memperbaiki. Adapun ihsan ma'an nas, berbuat ihsan terhadap manusia adalah dengan memberikan kepada manusia manfaat ataupun kebaikan dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Itu berbuat ihsan kepada manusia. Kalau dalam urusan agama, maka contohnya apa? Contohnya adalah kita beramar ma'ruf nahi munkar. Ini pun termasuk berbuat ihsan kepada manusia. Kita ajak dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita giring dia, kita semangati dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tatkala kita melarang dia dari kemungkaran. Kita mencegah dia dari melakukan perbuatan maksiat. Kita jelaskan kepada dia bahwa apa yang dilakukan ini merupakan perbuatan maksiat, maka sebenarnya kita pun berbuat ihsan kepada dia. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolong saudaramu, baik dia itu berstatus sebagai orang yang menzalimi atau orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi jelas gimana kita nolongnya. Kita hindari dia dari orang yang menzaliminya. Tapi gimana nolong orang yang zalim? Orang-orang yang zalim kita cegah dia dari melakukan kezaliman. Kita jelaskan kepada dia, kita dakwahkan dia. Makanya ini termasuk berbuat ihsan kepada manusia. Begitu juga termasuk berbuat ihsan kepada manusia adalah memberikan manfaat duniawi bagi dia. Jikalau dia membutuhkan, dalam kondisi yang membutuhkan bantuan, maka kita bersegera. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kemudahan tatkala kita memudahkan urusan seorang muslim. Rasul bersabda, "Man yassara musliman, yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa dia memudahkan seorang muslim, maka Allah akan mudahkan dirinya di dunia maupun di akhirat. Itulah ihsan. Dan Allah SWT tegaskan, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ini di antara sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah jelaskan dalam ayat tersebut. Di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan lagi sifat lain dari sifatnya orang-orang yang bertakwa, yaitu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan apabila mereka terjerumus dalam perbuatan dosa, wa idza fa'alu fahishatan, perbuatan dosa, baik itu dosa besar, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka dengan perbuatan dosa, itu dosa-dosa kecil. Karena perbuatan dosa ada yang besar, ada yang kecil. Allah SWT tegaskan,
Allah SWT sebutkan, dan bagi perbuatan dosa itu ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil. Adapun dosa yang besar, bagaimana diampunkannya? Bagaimana cara mendapat ampunan Allah SWT terhadap perbuatan dosa besar? Yaitu dengan cara bertaubat. Adapun dosa-dosa kecil, maka itu tergugurkan dengan amal-amal kebaikan yang tadi sekilas kita sebutkan, seperti salat, puasa, sedekah, beramal ma'ruf nahi munkar, atau berwudu. Nah, Allah SWT tegaskan, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, maka mereka mengingat Allah. Terjerumus dalam perbuatan dosa, segera sadar, ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka minta ampun. Walam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun, bukan terus-menerus melakukan perbuatan dosa tersebut dalam keadaan dia tahu itu adalah perbuatan dosa. Itulah sifatnya orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ada kalanya ia terjerumus dalam perbuatan dosa, namun mereka adalah orang yang segera sadar, bersegera dan tidak menunda untuk beristighfar, karena mereka merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian. Mereka tidak menunda-nunda, sehingga mereka tidak terlambat untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus seperti itu. Sebagai orang yang beriman, kita harus demikian, menjadi orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kalanya kita terjerumus dalam perbuatan dosa, maka segera untuk bertaubat, segera untuk beristighfar. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi yang mau mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dan memerintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang beriman yang bersegera, berlomba-lomba, bahkan kita harus berusaha menjadi yang terdepan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan apa? Cara dengan fastabiqul khairat, bersegera untuk melakukan amal saleh. Jangan tunda. Jangan tunda. Karena Rasulullah bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegera melakukan amal soleh, dahului datangnya fitnah dengan telah melakukan amal soleh. Karena fitnah itu kalau sudah datang, seperti digambarkan oleh Rasulullah, seperti malam yang gelap. Mau melakukan amal soleh sudah susah. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi, namun dalam sanadnya terhadap dijelaskan para ulama, ternyata ini lemah, namun maknanya ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk fitnah, yaitu apa? Hal tantaziruna illa ila faqrin munsin au ghinan mutghin. Apakah kalian harus menunggu amalan sampai datangnya kemiskinan yang menjadikan kalian lupa, tersibukkan, atau menjadikan kalian mendapatkan kekayaan yang ternyata ini melalaikan? Karena miskin kaya tetap dua-duanya menjadi fitnah, menjadi ujian. Kekayaan, kefakiran, dua-duanya bentuk ujian. Allah SWT tegaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian baik dengan hal yang buruk maupun dengan hal yang baik. Baik, karena sudah masuk waktu salat Isya, maka kita dengarkan azan terlebih dahulu. Sallallahu Nabi Muhammad wa alihi wasallam. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ma'bad. Kita lanjutkan sedikit. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ujian dalam dua bentuk. Ada kalanya ujian itu berupa hal yang tidak menyenangkan. Ada kalanya ujian itu berupa hal yang sebenarnya bagi kita itu menyenangkan. Karena Allah SWT menegaskan,
wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan telah kami uji kalian, dan kami uji kalian bisyarr, dengan asyarr, dengan kejelekan, dengan keburukan, hal yang tidak menyenangkan buat kita, sakit, fakiran, hilangnya orang yang kita cintai. Ini adalah hal yang tidak menyenangkan buat kita. Ini ujian. Wal khairi fitnah, dan juga hal yang baik, ini juga ujian. Dilapangkannya rezeki, diberikan kita kesehatan, memiliki waktu luang, ini pun ujian. Makanya Rasulullah pernah mewanti-wanti kita tentang dua nikmat yang banyak kita lalai, banyak kita gagal di dalam menempuh nikmat bentuk dua ujian dalam dua nikmat tersebut. Yaitu apa? As-sihhatu wal faragh, nikmatani maqbunun fihi makatsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh, dua nikmat yang banyak lalai. As-sihhatu wal faragh. Karena sejatinya keberadaan kita di dunia ini, kita selalu berada dalam ujian. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwa kita ini diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu dialah Allah yang menciptakan apa? Kematian, kehidupan. Apa yang ada dalam kehidupan kita ini untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Diuji untuk apa? Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Apa maksudnya siapa yang paling baik? Yaitu yang paling bersegera untuk beramal, yang paling ikhlas dalam beramal, yang paling sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal. Makanya Allah menguji dengan baik, kita dengan baik, dengan harta. Ada kalanya orang tatkala dia ditimpa kefakiran, maka menjadikan dia sibuk untuk mencari rezeki. Akhirnya apa? Untuk beramal waktunya sedikit, karena dia punya kewajiban untuk menunaikan, memberikan nafkah untuk keluarganya misalkan, atau bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka menjadi sebuah apa? Ujian yang menjadikan dia tidak bisa beramal. Makanya Rasulullah perintahkan bersegera beramal sebelum datangnya ujian, sebelum datangnya kefakiran yang menjadikan kita tersibukkan. Kalau sudah sibuk untuk melakukan sebuah amal soleh, menjadi sedikit kesempatannya. Au ghinan mutghiyan, atau sebaliknya, mendapat kekayaan namun ternyata kekayaannya apa? Menjadikan kita lalai, mengikuti keinginan terus menerus. Akhirnya apa? Sedikit dalam beramal. Ketika ingin beramal lupa karena sudah memiliki nikmat yang banyak, menjadikan tidak meninggalkan kesempatan untuk beramal. Au maradan mufsidan, atau sebelum datangnya sakit yang menjadikan badan ini rapuh. Ketika sehat menunda amalan, ketika sehat tidak memaksimalkan amalan, ketika sudah sakit ingin beramal sudah capek, sudah lemah kondisi badannya. Maka ini keburu datang ujian berupa sakit. Au haraman mufnidan, atau sebelum datangnya waktu tua, yang waktu tua ini menjadikan kadang orang itu semakin lemah akalnya. Makanya ada sebagian manusia ketika sudah sampai pada usia yang sangat lanjut, maka dia kembali seperti kondisi seperti anak kecil. Karena memang usia tua ini menjadikan daya berpikirnya pun kembali melemah. Maka sebelum datang hal-hal tersebut, kita diperintahkan untuk al-mubadaratu bil a'mal. Badiru bil a'mali fitanan. Dahului fitnah tersebut dengan amalan, mumpung ada kesempatan. Jangan sampai terlewat, jangan sampai terlambat, karena kalau sudah lewat yang ada hanya penyesalan. Makanya Allah SWT perintahkan kepada kita dalam ayat yang lain, sabiqu ila maghfirah. Berlombalah, jadilah kalian duluan untuk mendapatkan ampunan Allah sebelum lewat kesempatan untuk bisa mendapatkan
ampunan, yaitu sebelum lewat kesempatan untuk bisa memperbanyak amal. Banyak hal yang menjadikan kita lalai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersegera di dalam melakukan amal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya, serta termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka dalam waktu yang singkat ini, demikianlah beberapa hal yang bisa kita tadabburi dari firman Allah tersebut, dan hendaknya itu senantiasa kita hadirkan dalam hati kita supaya kita bisa terus bersemangat untuk bisa melakukan sebuah amal soleh, karena Allah SWT perintahkan kepada kita dengan beberapa perintahnya, fastabiqul khairat, bersegeralah untuk melakukan al-khairat, kebaikan-kebaikan, wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kepada ampunan, sabiqu ila maghfirah, dan berlomba-lombalah kepada ampunan dari Rabb kalian. Baik, mungkin itu yang bisa kita renungkan pada kesempatan malam hari ini, dan silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Sallallahu Nabi Muhammadin wa alihi wasallam. Silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita mendawamkan hati kita agar terus senantiasa terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya bagaimana supaya kita bisa terus-menerus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lalai. Pertama, bahwasanya para sahabat pun pernah mengeluhkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan pada beliau, yaitu mereka mengadu, ya Rasulullah, kalau kami bersamamu maka kami menjadi orang yang senantiasa ingat akhirat. Tapi kalau kami sudah pulang bersama dengan keluarga, maka kami sebanyak lupanya. Kurang lebih seperti maknanya yang dikeluhkan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berikan kepada mereka gambaran bahwasanya kita ini memang banyak hal yang menjadikan kita lalai, menjadikan kita kadang lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita senantiasa sadar dan menyadari bahwasanya segala yang kita hadapi ini semua adalah ujian yang Allah berikan kepada kita, maka seketika itu juga maka kita bisa kembali dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Allah sebutkan tentang sifatnya orang bertakwa apa? Walladzina idza fa'alu fahisyah, itu dalam menyebutkan sifat orang yang bertakwa. Berarti apa? Mereka ada kalanya orang bertakwa itu mereka terjerumus dalam perbuatan dosa, karena memang sebagai manusia Allah SWT telah tegaskan, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian melakukan perbuatan dosa malam dan siang. Namun sifatnya orang bertakwa apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, langsung bersegera untuk mengingat Allah. Gimana caranya supaya bisa segera mengingat Allah? Maka di antara caranya yang pertama adalah terus menerus dan banyak membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah, membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca firman-firman Allah, dengan itulah hati kita bisa menjadi terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal tadi kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Maka caranya adalah dengan terus-menerus kita mempelajari, mengkaji, mentadaburi tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai luput, jangan sampai
lepas dari kita. Terus kita rutinkan. Banyak kesibukan dunia, iya, kita punya kewajiban untuk bisa memenuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang manusia, apalagi sebagai seorang kepala keluarga misalkan. Namun kewajiban-kewajiban tersebut tentunya juga tidak boleh melalaikan kewajiban-kewajiban kita di dalam menuntut ilmu. Makanya apabila ada kesempatan untuk bisa menambah keimanan, maka kita harus datang pada kesempatan tersebut. Kita harus manfaatkan momen tersebut. Kita manfaatkan waktu sehat, waktu luang sebelum datangnya waktu sakit atau waktu sibuk. Kayak Rasul pernah mengingatkan kita dua nikmat yang banyak manusia lalai, yaitu apa? As-sihhatu wal faragh. Maka singkatnya, kesimpulannya adalah bagaimana cara terus mendawamkannya? Caranya adalah dengan terus kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan terus berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Banyak kitab para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang adab-adab dunia dan akhirat. Yang ini terus-menerus mengingatkan kita jangan sampai lepas. Ada orang yang dia jarang untuk mendengar firman Allah, mendengar hadis Nabi SAW, maka lama-lama hatinya menjadi keras. Bahkan lama-lama dia tidak tergugah ketika diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun jikalau terus-menerus dia mendengar tentang firman Allah Subhanahu wa taala, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya akan lunak. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kita dengan mengingat Allah maka itu akan tenang. Maka demikian diantara caranya, diantara hal yang sangat membantu kita untuk terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Silakan mungkin jika ada pertanyaan yang lain. Jika tidak, maka kita cukupkan sampai di sini, dan berhubung sudah akan masuk waktu iqamah, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini menambah keimanan kita, menjadi sebuah nilai pahala dari kita Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala, berikan ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amal saleh, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersegera untuk melakukan amal-amal saleh sehingga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.